pemimpin pendidikan berdaya. Mungkin pada saat ini menjadi pemimpin adalah sebuah keistimewaan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini selaku guru, selaku kepala sekolah dan pengawas, kita ini adalah pemimpin-pemimpin anak bangsa tanpa kita sadari. Banyak kenyataan mengemban tanggung jawab besar itu adalah sebagai pemimpin. Menghadapi resiko itu adalah resiko seorang pemimpin. Di antara resikonya adalah tertib administrasi, perubahan pola interaksi, dan juga perubahan pola pikir. Tanpa disadari pada satu masa sebagai pemimpin, kita baik itu guru, kepala sekolah, maupun pengawas dan sektor pendidikan lainnya akan mengalami sindrom tidak berdaya apabila kita sudah mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dan interaksi yang kita harapkan. Pemimpin di sini bukan keistimewaan, tapi sebuah tantangan yang dipilih secara sadar untuk bagaimana kita bisa berdampak, sadar manfaat, sadar untuk mewujudkan harapan bersama. Memilih menjadi pemimpin adalah proses belajar sejak dini dan terus sepanjang hayat. Kita harus tahu tujuan menjadi pemimpin, apa manfaat yang bisa kita bagi, apa ekspektasi kita ke depan, sehingga apa yang harus kita siapkan sesuai dengan level yang kita pimpin. Pada topik pagi hari ini yaitu kita memilih tantangan pemimpin pendidikan berdaya. Mungkin bisa yang pertama untuk Bapak Pak, saya beri kesempatan Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan terhadap topik kita pemimpin pendidikan berdaya dan apa harapan serta dukungan untuk mendukung pemimpin pendidikan berdaya. Kami silakan. Terima kasih Bu Rini selaku Ketua KIPN Bapak Ibu panitia yang sudah mengemas kegiatan ini menjadi luar biasa, kemudian Bu Abilani selaku KIPN Provinsi Jawa Timur dan juga Bapak narasumber Pak Ju. Dan juga ini ada jajaran Dinas Pendidikan Kota Batu, Ibu, dan juga peserta yang luar biasa kita beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menggandeng dan juga mengundang Balai Pusat Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Permohonan izin dan permohonan maaf dari Bapak Kepala dalam hal ini Pak Abu Her untuk yang semestinya tahu, tapi kalau kita lihat bahwa beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa digunakan. Beliau posisinya kemarin di Jakarta dan hari ini mengikuti kegiatan rapat koordinasi GTKG dan beliau menitipkan salam hormat. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Baik Bapak Ibu, saya mungkin hanya menyampaikan saja sekilas terkait dengan pemimpin yang berdaya itu seperti apa. Pemimpin yang berdaya ini kalau kita lihat dari kacamata Balai Pusat Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur ya Bu ya. Dalam hal ini kan saya mewakili BPDP. Jadi di BPDP kan sedang skala prioritas program pendidikan guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, kemudian juga ada lagi implementasi kurikulum merdeka yang semuanya mengarah kepada pemimpin yang untuk mencetak pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pemimpin yang berdaya ini kan orientasinya adalah pemimpin yang berpusat pada murid. Apa karakteristiknya kalau kita lihat disandingkan dengan model kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, kemudian juga kita kaitkan dengan skala prioritas nasional, bahwa pemimpin yang berdaya adalah pemimpin yang memiliki daya, yang memiliki potensi, yang mau melihat apapun, sekecil apapun peluang yang ada di satuan pendidikannya untuk bisa dikembangkan dan juga bisa dioptimalkan agar semuanya itu mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun pemimpin yang berdaya ini sebetulnya harus disandingkan dengan memberdaya. Jadi kalau kita lihat pemimpin yang berdaya, mungkin filosofinya dia berdaya untuk dirinya sendiri. Saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya,
tanpa bantuan orang lain. Itu kan berdaya, itu kan mandiri. Ketika pemimpin itu berdaya, berarti dia memiliki optimalisasi, dia memiliki kompetensi, dia memiliki potensi yang mendukung tugas pokok dan fungsinya, bahkan melakukan inovasi. Namun kalau tidak satu paket dengan memberdayakan, dia hanya hebat untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kita kaitkan dengan yang berdaya dan memberdayakan, maka dia akan menciptakan sebuah sistem kerja yang bagus. Dia akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga arahnya adalah pemimpin yang berdaya dan memberdayakan itu bukan konsepnya pemimpin yang menghabiskan pekerjaan, tetapi membagi habis pekerjaan itu kepada orang lain. Kadang banyak pemimpin itu yang berdaya, dia menghabiskan pekerjaan, dia repot menuangkan ide-idenya, dia bisa menyelesaikan sesuatu, dia bisa mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dengan daya dirinya sendiri. Tetapi kadang kurang mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga filosofinya adalah pemimpin yang berdaya dan memberdayakan adalah pemimpin yang membagi habis pekerjaan, bukan menghabiskan pekerjaan. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Beri aplaus dulu Bapak Ibu dari saudara pertama, luar biasa. Mungkin selama ini kita tidak menyadari ya, bahwa berdayanya itu bukan hanya kita harus habiskan pekerjaan kita. Kalau seperti itu yakin Bapak ini, berarti itu kan target kita sendiri ya. Tapi kita harus bisa membagi bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan kemampuan pemimpin atau segala sesuatu yang ada di lingkungan kita untuk juga lebih berdaya. Seperti itu Pak ya. Terima kasih, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang pertama. Kemudian mungkin untuk yang kedua, untuk Ibu Alfi, mungkin bisa disampaikan apa saja program dari KGBN untuk mendukung tercapainya pemimpin pendidikan berdaya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rini, terima kasih Bapak Karjan, Pak Jiwo yang sudah hadir. Terima kasih juga Bapak Ibu para tamu undangan dan juga teman-teman peserta TPNJ ke-11 dari KGBN Kota Batu. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini ya Bu ya. Hari Minggu itu biasanya waktunya weekend ya Bu. Tapi hari ini luar biasa menyempatkan waktu untuk belajar bersama ya. Kata Mbak Gilas tadi juga kita bersenang-senang bersama ya Bapak Ibu di sini ya. Sepakat? Sepakat. Karena kunci utama ya harus bersenang-senang dulu. Baik, terima kasih Bu Rini. Jadi Bu Rini dalam hal ini apa saja yang akan dilakukan oleh KGBN Jatim untuk semakin memfasilitasi ya. Karena kami itu sebenarnya juga sama-sama belajar. KGBN Jawa Timur baru berdiri 3 tahun berjalan Bapak Ibu. Kami masih sangat belajar sekali untuk bisa ikhtiar bersama, apalagi untuk topik dari TPNJ ke-11 ini luar biasa ya Pak ya, yaitu pemimpin pendidikan yang berdaya. Nah untuk itu kuncinya satu, kita harus fokus pada aset. Seperti yang disampaikan oleh Pak Walidan tadi ya Pak ya. Apapun yang kita lakukan, ikhtiarnya kita bermuara pada murid Bapak Ibu. Jadi ada banyak beberapa yang sudah kami lakukan Bu Rini selama ini. Alhamdulillah dari KGBN yang ada di Nusantara, Jawa Timur sendiri sudah pecah telur yang kedua untuk temu pendidik provinsinya. Itu Bapak Ibu kalau bisa kita refleksi ke belakang ya untuk memulai pecah telur Pak. Karena memang untuk ngawiti ini kan butuh effort dan luar biasa Kak ya. Kami dimulai dari 0 dana, tapi semangat kami 100% Pak. Jadi kami ikhtiar, kami refleksi bersama dengan para ketua KGBN yang ada di Jawa Timur. Saat itu masih terbentuk 19 kabupaten kota Pak yang sudah ber-SK. Kami akhirnya bisa menyelenggarakan pemilih provinsi yang pertama di Jawa Timur, tepatnya ya di SD Immanuel ini Bapak Ibu. Ternyata untuk yang kedua kalinya kita bisa belajar bersama lagi di ruangan ini. Nah itu Bu, itu yang pertama kami lakukan. Yang kedua juga kami lakukan kembali pemilih provinsi yang kedua, dan alhamdulillah
kami berkolaborasi dengan DPD Jawa Timur, Bapak Abu Hair, tidak kurang banyak sekali yang support yang dia berikan untuk kegiatan KGBN Jatim. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan hadir juga Temu Pendidik Provinsi yang ketiga yang sudah kami sepakati akan hadir di Kabupaten Magetan. Kami tunggu juga ya kehadiran Bapak Ibu semuanya di Kabupaten Magetan. Selain di Temu Pendidik Provinsi, Bu, kami juga banyak teman-teman di daerah. Jadi sebenarnya tepat yang dikatakan Pak Farijan ya, menjadi pemimpin itu nggak harus menghabiskan pekerjaan. Tapi gimana caranya kita bisa membagi pekerjaan tersebut. Jadi di sini meskipun saya sebagai ketua KGBN Provinsi Jawa Timur, saya akui saya justru banyak belajar dari teman-teman yang ada di daerah. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada 21 kabupaten kota yang sudah ber-SK. Teman-teman gerakannya di luar itu luar biasa. Dan dari gerakan teman-teman itu yang sebenarnya semakin menjadi refleksi kami, menjadi bahan belajar kami untuk bisa berikhtiar untuk siapa, untuk murid-murid dan murid kita. Karena Bapak Ibu, logo dari kementerian kita itu bunyinya apa nih? Logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah Tuturi Handayani, gitu ya. Memang kata Ki Hajar dengan filosofinya Intut, Inarso Suntulodo, Imandyo Bangunkarso dan Tuturi Handayani. Jadi Bapak Ibu, hakikatnya setelah hadir para pemimpin pendidikan yang berdaya, muara akhirnya adalah murid-murid kita yang berdaya. Itu dia kuncinya. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ibu. Nah, semakin malas Bu ya. Jadi memang tanpa kita sadari, ketika sebagai pemimpin itu seolah-olah kita harus mampu semua pekerjaan kita selesaikan. Itu kata kuncinya dari Pak Depak. Sudah ada kata kunci ya. Makanya kita sebenarnya berarti ini merupakan suatu tujuan kita biar jadi pemimpin itu ya ada enaknya ada tidaknya seperti itu. Tapi kita bagaimana caranya nanti kita menuju sebagai pemimpin yang bisa menikmati kepemimpinan kita. Mungkin seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh KGBN ini fokus pada aset, yaitu mengembangkan sumber daya yang ada di SDM sendiri, Bapak Ibu pemimpin, ya, terutama ini guru, kepala sekolah maupun stakeholder yang lainnya. Ya. Kemudian juga sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi, seperti mungkin yang saya miliki juga sedemikian ya, seperti itu. Nah mungkin nanti bisa ya Iki juga mengandeng KGBN untuk berkolaborasi menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung profesionalisme guru, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang disampaikan bahwa kita ini harus menjadi Tuturi Handayani. Setelah hadir menjadi seorang pemimpin, kita pemimpin yang berdaya, kita nanti akan menciptakan murid-murid kita yang juga mempunyai karakter yang berdaya juga. Terima kasih Ibu apa yang sudah disampaikan. Kemudian masih bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Lanjut. Narasumber yang ketiga yaitu Bapak Jo Prasetyo selaku Ketua Jaringan Sekolah Madrasah Belajar Wilayah Jawa Timur. Mungkin Bapak apa yang bisa disampaikan terkait dengan pemimpin pendidikan berdaya ini, kemudian mungkin seberapa penting bagi kita menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Pak Farijan dan juga Bu Alfi. Selamat pagi dan Bapak Ibu semuanya peserta TPN 11 di Kota Batu ini. Saya Jo, biasanya teman-teman saya panggil saya Jo. Saya pengurus KSMB. Itu KSMB awalnya itu untuk memfasilitasi kepala sekolah, tetapi kemudian terakhir-terakhir ini kita lebih banyak fokus kepada pengelola sekolah, manajemen sekolah, alumni sekolah dan madrasah maksudnya. Itu kan ada lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Nah itu kita coba fasilitasi. Kenapa? Ternyata peran dari pengelola
sekolah gitu ya, dan juga kalau misalnya di sekolah negeri itu kan dari teman-teman dinas pendidikan. Yang jadi concern kami itu bagaimana kepala sekolah itu bisa memberikan dukungan bagi setiap guru yang dipimpin dan juga setiap kepala sekolah yang dipimpin untuk memahami setiap persoalan yang ada di sekolah dan membuat keputusan-keputusan yang produktif bagi sekolah-sekolah yang dipimpin. Kenapa? Fokus kami adalah memberikan dukungan dalam hal membuat prioritas dan juga membuat merumuskan masalah yang ada gitu ya Bapak Ibu yang ada di sekolah, supaya setiap permasalahan itu yang ada di sekolah yang tujuannya adalah fokusnya adalah untuk murid itu benar-benar bisa terpecahkan, bisa dicarikan solusinya itu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan permasalahannya. Jadi tidak semua bisa tertangani itu, tetapi juga kita bisa membuat prioritasnya itu seperti apa. Kemudian kalau kita lihat di kelas misalnya Bapak Ibu guru dalam satu hari Bapak Ibu membuat berapa keputusan terkait dengan di sekolah Bapak Ibu atau di kelas lah ya, di kelas. Tentu sejumlah anak atau murid yang Bapak Ibu ampu di kelas, misalnya ada 20 murid ya, 20 murid ya, pasti persoalannya ya 20. Tergantung nanti di murid itu ada berapa permasalahan gitu. Juga dilihat juga dari keluarganya juga. Terus kemudian juga kita harus menyesuaikan diri dengan permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Gitu. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita tetap memberikan dukungan bagi tujuan pendidikan di daerah maupun secara nasional juga. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan di JSMB itu adalah kita yang memang jumlahnya dari pemimpin dan juga yang dipimpin biasanya kan lebih banyak yang dipimpin ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu dari dinas pendidikan mungkin kalau misalnya ada data ya jumlah kepala sekolah dan juga jumlah gurunya pasti lebih banyak jumlah kepala sekolahnya gurunya maksud saya. Nah, memang jumlah kami tidak banyak, tidak sebanyak teman-teman BKKBN ya. Tetapi tanggung jawab kita ya di level manajemen sekolah itu juga bagian dari ekosistem pendidikan. Sehingga yang kita lakukan adalah saat ini adalah melihat permasalahan itu seperti apa. Gitu. Kita berbagi permasalahan yang bisa kita selesaikan atau kita bisa melihat dari solusi-solusi yang dilakukan oleh sekolah lainnya kira-kira seperti apa. Gitu. Kemudian itu bisa menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain juga. Kita pada saat ini lebih banyak melakukan FGD di tingkat pengelola sekolah seperti itu, dan juga tidak menutup kemungkinan pun juga kita memberikan dukungan bagi kan kalau misalnya di level guru dan kepala sekolah kita kan bisa akses di PNM ya Bapak Ibu ya, ada pelatihan. Tapi di level pengelola sekolah saya rasa kita kan tidak bisa mengakses gitu ya Bapak Ibu untuk karena kita tidak punya belajar.id-nya. Jadi ya ini sebagai alternatif yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan bagi Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun juga madrasah ya untuk mengembangkan kapasitas di dalam mengelola sekolah. Seperti itu Bu. Terima kasih Bapak John apa yang sudah disampaikan. Mungkin bisa ini saya tarik kesimpulan bahwa peran pengelola sekolah juga sangat penting sekali dalam mewujudkan pemimpin yang berdaya.
bagaimana kepala sekolah memberi dukungan kepada guru-guru untuk memahami masalah yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian bagaimana caranya mencari solusi yang prioritas supaya di sekolah masing-masing tersebut. Dan mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Joy tadi terkait apa yang sudah dilaksanakan, yaitu tentang manajemen sekolah yang merupakan bagian dari ekosistem sekolah untuk membagikan solusi-solusi yang ada disesuaikan dengan masalah di lingkungannya masing-masing. Seperti itu Bapak. Oke, seperti itu Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa refleksi dari hasil paparannya tadi, silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu panitia. Monggo. Sudah jelas. Jelas. Mumpung ada narasumber Bapak Ibu ya, silakan bebas untuk menanyakan unek-uneknya selama ini supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang berdaya, khususnya kalau Bapak Ibu guru sebagai pemimpin bagi murid-muridnya. Silakan Bapak Sugiarto, silakan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih, saya Mas Sugiarto dari TSN Kota Batu. Ke Bapak Palwika khususnya dan kepada Pak Joy berkaitan dengan pemimpin di pendidikan yang beda ini, kadang-kadang kami mencoba berkreasi di dalam kelas, kadang-kadang kami terkendala juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ketika tupoksi yang ada. Kadang-kadang tupoksi sebagai guru itu dikalahkan dengan tupoksi sampingan. Dalam arti sampingan itu tugas tambahan. Tugas tambahan misalnya sebagai wakaf, sebagai kepala lab, ataupun kadang-kadang yang menyita waktu itu lebih banyak tupoksi ini, tupoksi sampingan ini. Kreativitas pun kami akhirnya banyak tersita dengan kreativitas itu ya. Ini bagaimana mengatasi permasalahan pemimpin yang berdaya mestinya di kelas, tetapi bedanya malah di sekolah yang mungkin ada hubungannya dengan pembelajaran, tetapi banyak ke yang lainnya. Itu bagaimana mengatasi ini, karena berkaitan dengan kepala sekolah dan juga media suara dalam mendidik guru di lapangan. Kemudian kepada Bu Alfi, kami sangat senang ketika memang ada komunitas-komunitas guru. Hanya kadang-kadang di antara komunitas-komunitas itu sendiri ada persepsi di antara komunitas itu, dalam tanda kutip, persaingan yang merasa bukan kelompokku itu mau ikut sana. Ada semacam intervensi. Kalau aktif di sana nanti kamu, kalau saya sebagai penilai nanti akan saya kurangi atau tidak akan berikan nilai yang bagus. Ini juga bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan antara komunitas ini, antara lembaga ataupun temu-temu yang lainnya. Ini menjadi permasalahan buat kami. Ingin kami kalau atas nama lembaga ataupun organisasi pendidik, monggo sama-sama saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merasa tersaingi, tetapi bagaimana ini sesuatu yang untuk anak bangsa, bukan untuk organisasinya. Kalau ini sesuatu yang baik, kenapa kok malah menjadi sesuatu yang menjadi pola mengunggulkan organisasinya, bukan mengunggulkan pendidiknya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? KBB memberikan tip-tip dan mampu menggandeng lembaga-lembaga khususnya di dalam pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sugiarto dari MTSN Kota Batu Ibu.
Bapak Suharto itu juga sebagai seksi organisasi di IG kami. Seperti itu. Jadi mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Manager. Yang pertama mungkin kegiatan guru yang ingin berdaya terhadap siswa langsung, biasanya kegiatannya justru dibentuk dengan tugas-tugas tambahan yang tidak langsung kepada anak. Seperti itu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Pak Sekian. Sugianto. Kita beri aplaus untuk Pak Sugianto. Saya jawabnya sederhana, Pak. Paku yang lurus itu akan selalu dipukul, tapi kalau paku yang bengkok itu tidak akan digunakan. Itu saja. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin yang memang bagus, yang memang berkompeten, yang memiliki potensi, yang memiliki kompetensi, itu pasti akan dipukul terus dengan kegiatan-kegiatan. Itu sederhana, filosofinya sederhana. Sehingga Bapak Ibu jangan merasa berkecil hati manakala Bapak Ibu sudah ada tambahan menjadi kepala sekolah, terus tambahan lagi ketua RT, ketua RW, ketua paguyuban. Nah, karena memang konsepnya kodrat alam dan kodrat zamannya memang seperti itu. Paku yang lurus itu pasti akan dipukul terus, sementara paku yang bengkok itu tidak akan digunakan. Nah, terkait dengan bagaimana manajemennya, ini sebetulnya setiap kita itu menjadi pemimpin. Kulun setiap orang itu masih menjadi pemimpin. Cuma sekutnya, SP-nya itu gimana? Karena ketika kita menjadi pemimpin di keluarga, maka kita harus menjadi leader dan manajer untuk keluarga kita. Ketika kita menjadi pemimpin di kelas, kita menjadi leader dan manajer di kelas. Ketika kita menjadi pemimpin di satuan pendidikan, maka kita juga harus menjadi leader dan manajer di satuan pendidikan. Konsep leader itu sebetulnya kalau kita lihat dari teori-teori manapun, leader dan manajer itu ibarat tangan kanan dengan tangan kiri. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Orang yang hanya memiliki kompetensi leader saja, maka dia akan meninggalkan yang lainnya. Sementara orang yang hanya menjadi manajer saja, dia hanya akan sibuk di skup yang seperti itu tanpa berpikir punya visi-visi yang tinggi. Sehingga ketika kita satu paket pemimpin yang berdaya itu yang memiliki konsep leader, dia memiliki manajer. Saya analogikan sederhana seperti ini, Pak. Mungkin 1 menit lagi saya bisa ya menyampaikan. Ya, jadi ketika kita melihat pemimpin yang baik itu pemimpin apa? Pemimpin yang berbeda dengan siapa yang dipimpinnya. Kalau pemimpin itu tidak memiliki visi, maka apa bedanya dengan orang yang dipimpinnya? Tetapi untuk bisa menciptakan visi itu mewujudkannya, maka harus ada teori manajemen yang dimana manajemennya itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksi. Dan ini manajemen itu tidak bisa ada sekolahnya, Bapak Ibu. Nggak ada sekolah manajemen. Yang ada itu kita melakukan, kemudian kita terkena memiliki permasalahan apa dan kita memecahkannya. Manajemen itu manajerial itu saya kira, apakah Bapak Ibu setuju dengan konsepnya? Tidak ada sekolah manajemen. Yang ada adalah kita memiliki permasalahan dan kita memecahkannya. Banyak, mohon maaf, orang-orang yang memiliki kompetensi dalam hal ini strata atau memiliki sertifikat atau memiliki legalitas, dia ahli ilmu manajemen dan sebagainya, tetapi toh untuk bisa memecahkan masalah beliau masih belum berkapabel dibandingkan dengan yang tidak memiliki level seperti itu. Sehingga nggak usah takut, Pak. Wah, kepala sekolahnya saya itu adalah magistro manajemen dan sebagainya. Maka justru menjadi magister manajemen itu adalah tunjukkan bahwa dia bisa nggak sih dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan refleksi. Dan di sini pemimpin yang berdaya itu harus kita kumpulkan filosofi seperti ini. Pemimpin yang berdaya itu adalah pemimpin yang bukan berbasis pengalaman dan pengalaman. Sekali lagi, pengalaman dan pengalaman itu sekarang sudah tergeser jauh. Banyak guru-guru muda